محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Para alim ulama, para ustadz, para ustazah, para sesepuh, bini sepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, Sahibul Bait, Ibu Hajah Nasuha, Abah Rori sekeluarga yang saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kita bersyukur pada malam hari ini diberi kesempatan oleh Allah untuk hadir di majelis ilmu yang mudah-mudahan jerih payah dan usaha kita untuk hadir di majelis ilmu menjadi sarana yang membawa keselamatan dunia, lebih-lebih keselamatan akhirat. Mudah-mudahan umur, waktu, kesempatan yang Allah berikan ini bisa benar-benar kita gunakan secara maksimal untuk terus memperbaiki diri, memperbaiki terutama dalam masalah akidah, membersihkan diri dari segala noda-noda kesyirikan, dan berupaya menjadi seorang ahlu tauhid yang murni, dan juga memperbaiki ibadah-ibadah kita agar ibadah-ibadah kita benar-benar 100% meniru dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga umur, kesempatan serta waktu merupakan peluang dari Allah untuk memperbaiki muamalah kita. Barangkali ada di antara muamalah-muamalah, transaksi-transaksi, bisnis-bisnis kita yang belum halal, mari kita perbaiki. Dan juga kesempatan umur ini untuk memperbaiki akhlak dan adab kita kepada Allah, kepada Rasulullah maupun kepada sesama manusia. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, bila kita betul-betul mau memperhatikan diri kita, mau memperbaiki diri, baik dari sisi akidah, ibadah, muamalah, adab dan akhlak, maka mudah-mudahan saat ajal mendatangi kita semuanya, kita berada pada posisi yang terbaik sepanjang kehidupan kita di dunia ini, dan semoga meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali mengkaji kitab Tauhid dalam syarahnya kitab Fathul Majid, yang mana Bapak Ibu jamaah sekalian, target akhir dari kita mengkaji kitab Tauhid adalah menjadikan diri kita seorang ahli tauhid yang betul-betul tidak pernah tergantung kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah berharap kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahlu tauhid adalah orang yang tawakalnya penuh 100% kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita belajar tauhid kemudian mempelajari lawannya tauhid, yaitu syirik yang besar maupun yang kecil. Karena syirik yang besar maupun yang kecil menghilangkan tauhid atau minimal menguranginya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas bab yang merupakan salah satu dari jenis syirik, yaitu mengenakan kalung atau gelang atau apa saja yang dipakai sebagai jimat
Karena itu semua kalau diyakini merupakan sumber kekuatan atau merupakan kekuatan yang menolak bala, maka kita jatuh dalam kesyirikan yang besar. Tapi kalau itu kita jadikan hanya sekedar sebab, di mana Allah tidak menjadikannya sebab, secara ilmiah juga tidak, lalu kita jadikan sebab untuk menolak bala, sebab untuk menolak penyakit, maka minimal terjatuh dalam kesyirikan yang kecil. Dan itu berbahaya, karena jangan dilihat kata kecilnya, tapi kata syiriknya. Syirik kecil, yang ingat yang belakang kecil gitu ya, diingat yang depannya syirik. Sekecil-kecilnya syirik adalah dosa besar, dan itu bisa mengurangi tauhid dan ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita sabar bersama-sama belajar, dipahami, diangen-angen, betul-betul diyakini, dipraktekkan, maka hidup ini akan sangat ringan sekali. Karena tidak ada yang diminta, tidak ada yang dimintai tolong, tidak ada yang dimintai perlindungan, tidak ada tempat kembali, tidak ada tempat bergantung, tidak ada tempat berpasrah, kecuali hanya Allah. Dan ini adalah sebuah kekuatan yang sangat dahsyat. Mengapa dulu Rasulullah dan para sahabat begitu hebat? Karena tauhidnya menancap begitu kuat. Karena betul-betul mempraktekkan tauhid dalam semua kehidupannya. Semua perkara yang menghilangkan tawakal, menghilangkan tauhid atau menguranginya, Rasulullah dan para sahabat hilangkan semuanya. Sehingga betul-betul mereka memiliki ikatan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita menginginkan hal tersebut, maka insya Allah dengan doa-doa kita, dengan upaya kita belajar, dengan upaya kita mengamalkannya, insya Allah kita bisa meniru, mengikuti jejak Rasulullah dan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kita akan lanjutkan bab berikutnya. Ini merupakan kelanjutan dari bab sebelumnya dan merupakan pengembangan. Ada kemiripan tapi lebih lengkap. Babu ma jaa fir ruqa wat tamaim. Bab tentang ruqa. Ruqa ini jamak dari ruqyah. Bab tentang mantra-mantra, jampi-jampi, dan juga tamimah adalah jimat-jimat, begitu ya, yang sudah kita bahas pada awal, namun ini dilengkapi lagi. Jadi yang dimaksud bab di sini adalah minan nahyi. Jadi bab larangan untuk mengamalkan, mempraktekkan mantra-mantra, jampi-jampi, ajian-ajian, dan juga jimat-jimat. Bapak Ibu jamaah sekalian, kita awali dengan sebuah riwayat hadis sahih. Fis sahih artinya, kalau fis sahih berarti dalam kitab Sahih Bukhari. Kalau fi sahihain dalam dua kitab sahih berarti riwayat Bukhari dan Muslim atau muttafaqun alaih. Fis sahih artinya dalam hadis riwayat Bukhari, an Abi Bashir al-Ansari, dari sahabat Abu Bashir al-Ansari radhiyallahu anhu, annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi. Bahwasanya Abu Bashir al-Ansari ini pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan beliau, dalam safar beliau. Artinya pernah bareng-bareng bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan. Fa arsala rasulan, lalu ketika itu Rasulullah mengutus seorang delegasi yang disebutkan dalam syarahnya adalah Zaid bin Harithah, putra angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah dalam satu perjalanan, kata Abu Bashir Ansari ini mengutus Zaid bin Harithah kepada satu kaum. Lalu pesan Rasulullah kepadanya, jadi Rasulullah itu ada kalanya terjun sendiri, ada kalanya mendelegasikan kepada para sahabat. Termasuk dalam kondisi atau dalam ekspedisi pasukan yang disebut sariyah.
Selama kurun 9 tahun, mulai dari tahun kedua Hijriah sampai wafatnya beliau, Rasulullah itu pernah melakukan ghazwah perang 27 kali, dan sariyah mengirim ekspedisi pasukan, mengutus seorang panglima yang biasanya Rasulullah tidak ikut serta, mengirim sariyah yaitu ekspedisi pasukan kecil-kecil itu sebanyak 35 kali. Berarti 27 ditambah 35 sama dengan 62 dalam 9 tahun. Berarti Rasulullah itu berperang 7 kali dalam 1 tahun. Kita berapa kali, Pak? Yang sering perang mulut. Nah, maka biasanya Rasulullah ketika mengutus seorang delegasi, apakah dalam rangka dakwah sebagaimana Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke Yaman, atau dalam rangka mengirimkan pasukan, maka beliau biasanya berpesan kepada panglimanya dengan tentunya pesan yang sangat penting. Kalau kita ini mewakilkan kepada seseorang, biasanya pesan yang disampaikan itu sangat penting. Apa isi pesannya Rasulullah kepada Zaid bin Harisah ketika beliau mendelegasikan satu tugas kepadanya? Ini luar biasa, bukan hal sederhana, makanya dijadikan pesan wasiat Rasulullah, berarti menunjukkan hal penting. Beliau bersabda, an la yabqiyanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin au qiladatin illa quti'ta. Kata Rasulullah berpesan kepada delegasi beliau Zaid bin Harisah, hendaknya jangan pernah menyisakan sedikit pun di leher-leher unta, yaitu kalung dari benang busur atau kalung apa saja, kecuali engkau harus putuskan. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, dulu orang-orang Arab jahiliyah itu punya satu kebiasaan, ketika tali busur itu sudah usang dan diganti dengan yang baru, ya. Panjenengan insya Allah bisa membayangkan apa ya tali busur? Dalam bahasa dunia panahan namanya string, jadi disebut string. String busur, tali busur, kalau sudah aus, sebelum nanti terputus daripada pas dipakai, putus itu lebih bahaya, maka perkiraan sudah akan putus, biasanya dicopot diganti yang baru. Nah, bekasnya itu, ini kebiasaan orang Arab jahiliyah, bekas dari tali busur itu diikatkan ke unta di lehernya. Tujuannya apa? Agar unta ini tidak diganggu oleh makhluk gaib atau apa saja yang menyakiti dia. Jadi dipakainya bukan di orang, tapi di hewan. Dan Rasulullah memerintahkan kepada delegasi beliau, Zaid bin Harisah, kalau kamu menemukan itu, jangan ada yang tersisa, semuanya kamu putus. Ya. Ini Bapak Ibu jamaah sekalian, berarti jimat itu bukan hanya yang dipakai oleh manusia, ya, kalung atau digelang atau aki atau sabuk atau apa saja yang dijadikan jimat, terlarang termasuk di kendaraan. Nah, nun sewu nggih panjenengan masang bantalan apa ya di mobil supaya nggak kecelakaan, supaya jauh bala. Ini yang dimaksud Rasulullah seperti ini. Jangan pernah nyisakan. Kalau kamu menjumpai ada orang mengalungkan watar itu tali busur yang dijadikan jimat penolak bala, maka kamu putus, harus dibuang. Jadi kalau ada di mobil aksesoris yang terpasang di situ, kalau cuman aksesoris hiasan monggo silakan ya. Tapi kalau di situ memang ada jimat, ya misalkan beli mobil second ya, kalau yang baru dealernya nggak masang jimat Pak ya, bersih biasanya ya. Saya belum pernah menemukan ada orang di dealer, wah Pak ini lagi promo, nopo nih mobilnya ini kan enten jimatnya. Insya Allah nggak ada ya. Kalau di dealer yang resmi, yang baru. Tapi kalau yang second bisa jadi peninggalan orang sebelumnya dipasang. Nah itu harus diputus, dibuang. Kalau memang dijadikan jimat penolak bala atau supaya dijaga dari mara bahaya. Ya seperti yang kita bahas dulu,
Kalau kita pasang itu ada kecenderungan, ada ketergantungan kepada benda-benda itu, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin berupa tempelan, bukan digantung tapi dilengketkan, mungkin stiker tapi itu dijadikan jimat, itu juga tidak boleh. Kalau cuman stiker di situ, misalkan stiker komunitas atau nama keluarga apa silakan. Tapi kalau itu jimat maka dilarang. Nah, termasuk Bapak Ibu jamaah sekalian, di sini ada kalimat perawinya ada sedikit keraguan mengatakan qiladatun min watarin au qiladah. Qiladah itu kalung, watar adalah tali busur. Rasulullah bersabda, jangan engkau sisakan, harus semuanya diputus. Apakah itu qiladah dari benang busur atau qiladah dengan makna apapun, bukan hanya dari tali busur. Pokoknya apa yang digantung, dipasang di kendaraan atau di benda di rumah, bahkan bukan hanya berupa benang saja, berupa apa saja. Misalkan rumah ini supaya terjaga dari mara bahaya harus dikasih padi, diikat. Nah, udah tahu itu ada biasanya rumah yang seperti itu, diikat. Kemudian diyakini akan memiliki sesuatu, apakah mendatangkan rezeki atau menolak bala, maka ini yang dinamakan sama tadi qiladah. Maknanya luas. Makanya perawi mengatakan min watarin au qiladatun, ya. Qiladatun min watarin au qiladah. Ya. Kalung yang dari bahan tali busur atau selainnya, pokoknya yang digantung, dipasang, ditempel. Sehingga Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jimat itu termasuk dilarang dan termasuk syirik, bisa syirik besar atau syirik kecil seperti pembahasan yang lalu, bukan hanya dipakai oleh manusia tapi juga dipasang dimanapun selama itu diyakini memiliki kekuatan mendatangkan manfaat atau menolak bahaya, itu namanya tetap jimat dan dilarang oleh agama kita. Ini yang pertama dalam hadis ini membahas tentang jimat. Kita lanjutkan Bapak Ibu jamaah sekalian. Wa ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya mantra-mantra, jampi-jampi atau ruqyah. Nah, memang ruqyah ini maknanya luas. Baru nanti ada rincian, nanti saya jelaskan di belakang. Kita maknai saja dalam pengertian bahasa Indonesia ya. Karena kalau disebutkan ruqyah dalam bahasa aslinya, bisa jadi yang dimaksud adalah ruqyah yang disyariatkan. Tapi ini maknanya luas. Jadi saya artikan dalam terjemahan bahasa Indonesia saja supaya mudah. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya mantra-mantra, jampi-jampi, ajian-ajian dan jimat-jimat dan juga tiwalah. Nah, ada istilah baru Pak, tiwalah. Apa itu tiwalah? Nanti akan saya bacakan di sini. Jadi Rasulullah mengatakan 3 poin. Ruqa, ya bukan rumah toko ya, jangan salah paham. Ini ruqa dalam bahasa Arab ya, ruqa. Innar ruqa, yaitu mantra-mantra, ajian-ajian, jampi-jampi. Kemudian tamaim, jamak dari tamimah, jimat-jimat. Dan tiwalah, itu semuanya termasuk syirik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengatakan ini adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa yang dimaksud ar-ruqa? Hiya allati tusamma al-azaimu wa khassa minhu ad-dalilu ma khala min asy-syirki faqad rakhasa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-ain wal hummah. Jadi yang disebut ruqa, makanya saya sebutkan satu persatu. Ruqa adalah jamak dari ruqyah, bukan
ru'yah. Beda lagi Pak ya. Kalau ru'yah itu artinya melihat. Ru'yatul hilal berarti melihat bulan sabit. Ya. Kalau ini ruqa pakai qaf, ruqyah. Ya, kadang orang sering tertukar, Ustadz saya pingin di ru'yah. Saya liatin. Loh, kapan di ru'yah? Udah saya lihat kan gitu. Di ru'yah, bukan di ru'yah, di ruqyah. Ya. Nah, jamaknya adalah ruqa, yaitu azaim, artinya mantra-mantra, ajian-ajian, jampi-jampi. Itu namanya ruqyah. Nah, bagaimana hukumnya dalam Islam tentang jampi-jampi, mantra-mantra dan ajian-ajian ini? Dulu di masa jahiliyah, ruqyah diharamkan secara total oleh Rasulullah SAW karena ruqyah di masa jahiliyah itu ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu ada satu hadis ini di dalam riwayat Muslim dari sahabat Auf bin Malik. Dari sahabat Auf bin Malik. Beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kunna narqi fil jahiliyah. Faqulna ya Rasulullah, kaifa tara fi dzalik?" Wahai Rasulullah, dulu kami waktu di masa jahiliyah sebelum masuk Islam, kami biasa meruqyah. Kalau orang Jawa bilang itu jampi-jampi, ya. Tujuannya apa? Jampi-jampi itu banyak Bapak Ibu jamaah sekalian. Mantra-mantra, jampi-jampi atau ajian itu penggunaannya banyak kalau dalam kepercayaan orang Jawa seperti kita. Ya. Ada mantra-mantra untuk memanggil kekuatan gaib katanya begitu ya. Ada mantra-mantra yang digunakan untuk mengendalikan roh-roh jahat berdasarkan keyakinan orang-orang kita di Indonesia ini. Ada mantra-mantra yang digunakan untuk misalkan menyihir. Kalau yang kesaktian biasanya disebutnya ajian ya. Ajian serat jiwa. Ajian lawannya serat jiwa waringin sungsang. Ya. Ajian lampah lumpuh, jadi film Brahma Kumbara ya. Nah, biasanya ajian, mantra-mantra atau jampi-jampi, misalkan ada anak kecil nangis saya tak suwe, tak jampeni. Nah, maka para sahabat dulu di masa jahiliyah biasa melakukan itu, bukan hanya orang Jawa saja, orang Sunda, orang Indonesia. Bisa jadi mungkin di seluruh dunia yang namanya mantra itu ada, Pak ya. Itu mantra itu ada. Bahkan orang-orang yang biasanya di dunia persulapan pernah dengar Pak istilah abrakadabra. Bim salah sim salabim, abrakadabra. Itu artinya apa? Buat yang tahu? Ya. Itu dari bahasa Ibrani, abrakadabra, artinya Tuhan Bapa, Tuhan Ibu dan Tuhan Anak. Diterjemahkan ke dalam bahasa Swedia jadi sim salabim. Tapi kita biasa mengucapkannya. Jadi itu juga semacam mantra tapi lebih kepada pembukaan ya untuk sulap, misalkan untuk menunjukkan sesuatu yang aneh ya. Sim salabim abrakadabra, dibuka awalnya tadi topi jadi keluar sapi misalnya gitu ya. Misal Pak begitu ya. Ya, kira-kira ada gambaran ya Pak yang namanya ruqa jamak dari ruqyah itu maknanya jampi-jampi, mantra-mantra, ajian-ajian seperti itu. Dan kalau di suku Jawa itu menggunakan bahasa Jawa yang kuno, kadang dicampur dengan Arabnya, ada Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan nih ajian donga jatining urip, ya ada namanya seperti itu. Itu diawali kan Bismillahirrahmanirrahim pakai bahasa Jawa. Wah, kadang kita orang Jawa aja nggak paham, apalagi saya orang Sunda ya. Nah, ada ajian muksa pangreksa, begitu banyak Pak, itu luar biasa, itu ratusan mantra-mantra itu dipelajari oleh sebagian orang. Ya. Nah, dulu para sahabat, kata sahabat Auf bin Malik, kami dulu di masa jahiliyah biasa menjampi, baca mantra, punya ajian-ajian.
Lalu bagaimana pendapat engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala, maka Rasulullah bersabda, "I'ridu alayya ruqakum." Ketika ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana pandangan Anda tentang mantra, jampi-jampi atau ajian-ajian dalam bahasa Arabnya ruqyah? Bagaimana menurut Anda?" Beliau menjawab, "I'ridu alayya ruqakum." Kamu tampilkan di hadapan saya bagaimana caranya kamu menjampi, memantra atau meruqyah. Jadi Rasulullah tidak langsung menyalahkan, mengharamkan atau membolehkan. Cek dulu. Kalau bahasa kitanya, coba kamu show dulu di hadapan saya, ditunjukkan bagaimana caranya kamu meruqyah atau memantra atau menjampi. Lalu Rasulullah mengatakan, nah ini yang kita garis bawahi, la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Tidak mengapa dibolehkan kamu memantra, menjampi, meruqyah ketika tidak ada unsur kesyirikan di dalamnya. Nah, jadi ini masih global ya. Kita belum membahas tentang ruqyah syar'iyyah, ruqyah yang sesuai syariat. Tapi Rasulullah memberikan gambaran, dulu dilarang total oleh Rasulullah karena memang di masa jahiliyah isinya penuh kesyirikan. Syiriknya di mana? Ketika baca mantra yang dipanggil-panggil itu bukan Allah, tapi selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wahai Sang Hyang Widi dan lain-lain lah, misalkan begitu ya, dipanggil ya. Nah, maka yang dipanggil bukan Allah, yang diminta tolong bukan Allah. Kata Rasulullah, tidak mengapa kamu meruqyah, menjampi bila tidak mengandung unsur kesyirikan. Nah, sehingga di sanalah Rasulullah SAW memberikan arahan kepada kita. Awalnya ruqyah itu dilarang karena banyak mengandung kesyirikan, kemudian dilonggarkan lagi, dibolehkan bila tidak ada syiriknya. Setelah itu justru dianjurkan oleh Rasulullah, dan Rasulullah melakukan ruqyah maupun diruqyah. Walaupun dalam tanda kutip ada pembahasan dulu tidak meminta, sebaiknya tidak meminta. Tapi kalau kita meruqyah orang atau meruqyah diri sendiri, bukan hanya dibolehkan, justru dianjurkan. Nah, jadi bukan diambil poin sebelum Islam atau sebelum para sahabat masuk Islam isinya kesyirikan sehingga dilarang oleh Rasulullah. Lalu dilonggarkan, setelah itu dibolehkan, bahkan dianjurkan. Maka ruqyah dalam Islam yang disebut ruqyah syar'iyyah adalah jampi-jampi, mantra-mantra, tapi isinya adalah ayat-ayat Al-Quran, menyebut nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, dan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau ada di antara kita yang dulunya fasih dalam mantra-mantra Jawa, diganti dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, atau doa-doa maksur yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah itu pernah meruqyah dan juga pernah diruqyah oleh malaikat Jibril beliau. Yang meruqyahnya malaikat Jibril langsung. Malaikat Jibril mengatakan waktu membaca Bismillahi arqiq min kulli syai'in yu'zi wa min syarri kulli nafsin aw ainin hasid Allahu yashfi. Dengan menyebut nama Allah, aku meruqyahmu. Itu sebagai pembuka biasanya. Dari setiap perkara yang menyakiti kamu, dari setiap mata yang jahat, ya, dan juga dari hati yang hasad. Itu dibuka oleh malaikat Jibril membaca itu. Ya, maka Rasulullah juga diruqyah oleh malaikat Jibril, dan juga Rasulullah meruqyah orang lain. Nah, jadi kita garis bawahi bahwa larangan ruqyah di sini yang tadi Rasulullah sebutkan innar ruqyah itu adalah syirik ketika ruqyahnya itu membaca mantra, ajian atau jampi-jampi dan ditujukan permintaan tolongnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Namun bila itu isinya ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayat ruqyah, doa-doa yang diajarkan Rasulullah, menyebut nama-nama Allah, menyebut sifat-sifat Allah, maka itu berpahala, dianjurkan, dan bisa bermanfaat bagi kaum muslimin. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah, tidak mengapa kamu meruqyah kalau itu membawa manfaat bagi kaum muslimin. Nah,
Jadi sudah gamblang ya Pak, jelas yang poin pertama ruko, yaitu ruqyah. Kemudian tadi Rasulullah mengatakan wattamaim, yaitu jamak dari tamimah. Di sini dikatakan oleh penulis syai'un yu'allaqu 'alal auladi minal ain. Sesuatu yang diikat, digantung atau dikalungkan, dipakaikan kepada anak-anak supaya terhindar dari penyakit ain. Biasanya Bapak Ibu jamaah sekalian, anak kecil ini yang paling sering kena penyakit ain. Jadi ain itu penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata. Ya. Makanya hati-hati, terutama kalau memiliki kelebihan, mungkin ganteng, cantik, kalau anak kecil lucu dan sebagainya, harus sering didoakan dengan doa-doa perlindungan supaya terjaga dari penyakit ain. Ain itu penyakit yang ditimbulkan dari pandangan mata. Dulu ada seorang sahabat, dua orang sahabat. Ketika itu yang satunya minta diantar untuk mandi ya ke sungai begitu. Maka diantarlah untuk mandi. Ya laki-laki sama laki-laki. Mungkin bahasa kita, ayo kancanono aku arep adus, ya, ngikut itu. Ketika buka baju, nah yang teman itu melihat, loh kulitnya bagus sekali ya, mulut putih bagus, sama laki-laki. Maka tiba-tiba yang buka baju tadi langsung pingsan. Lalu digotong oleh para sahabat dan Rasulullah bertanya, kenapa ini sebabnya, apa kejadiannya seperti apa? Dijelaskan oleh sahabat tadi, saya ngantar orang ini mandi, kemudian dia buka baju, saya lihat, wah kulitnya bagus, saya kagum dengan terheran-heran. Lalu tiba-tiba pingsan. Kata Rasulullah, sesungguhnya dia terkena ain dari pandangan matamu. Maka yang tadi memandang itu diminta untuk berwudu, airnya diambil oleh Rasulullah, dimandikan kepada orang tersebut, sehingga akhirnya siuman kembali. Maka ain itu bisa jadi pingsan, bisa jadi demam, bisa jadi penyakit-penyakit yang lainnya. Ya. Maka kita tidak bisa memperkirakan siapa yang akan menjadi sebab kita terkena penyakit ain. Ya. Makanya harus jaga-jaga, jangan sampai sering posting foto di tempat umum, ya, apalagi anak kecil, nanti ada orang melihat, wah, ya, nanti bisa jadi terkena penyakit ain. Dan sering-sering minta perlindungan kepada Allah dari penyakit ain ini. Contohnya doa Rasulullah kepada cucu beliau Hasan Husain. Rasulullah membaca u'idzukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wahamah wa min kulli ainil lamah. Nah, nanti mudah-mudahan kalau ada kesempatan lain nanti kita bisa membahas secara khusus tentang ruqyah, ya. Karena ini butuh diilmui supaya tidak salah, karena banyak orang yang mengaku bisa praktek ruqyah syar'i, ternyata dukun-dukun juga dan berkedok ruqyah. Makanya perlu dikupas lebih dalam. Hanya bab ini masih sifatnya umum, lebih kepada pembahasan tentang ruqyah secara global, kemudian juga jimat-jimat dan juga tiwalah tadi. Ya. Jadi saya lanjutkan, poin 1 sudah selesai tadi, bahwa ruko, jama dari ruqyah, dulunya dilarang, kemudian dilonggarkan selama tidak ada kesyirikan, setelah itu dianjurkan. Kemudian kalau yang kedua, tadi larangannya adalah tamaim, yaitu tadi yang dipakai biasanya anak-anak, kalung, gelang untuk tolak bala atau supaya tidak terkena penyakit ain. Maka ini juga termasuk yang dilarang dan Rasulullah menyuruh untuk memutus dan membuangnya. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, sudah saya bahas juga bagaimana kalau yang dijadikan jimatnya itu dari Al-Quran, tulisan ayat Al-Quran, atau nama-nama Allah, atau doa-doa di situ. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, tapi saya ulang sedikit, bahwa para ulama berbeda pendapat, bahkan dari kalangan sahabat sudah berbeda. Sebagaimana contoh Amr bin As, sahabat Amr bin As berpendapat boleh. Sementara para sahabat yang lain termasuk Abdullah bin Mas'ud menyatakan haram. Ya, bikin jimat dari ayat-ayat Al-Quran. Sebagian lagi membolehkan, sebagian lagi mengharamkan. Kira-kira lebih aman yang mana pendapat ini Pak? Lebih aman yang kedua, yang mengharamkan. Lebih baik kita hindari. Ya. Kenapa? Yang pertama
alasannya, yang pertama alasannya karena secara umum, dalilnya umum, larangan mengenakan jimat. Nah, lebih umum sifatnya, baik dari itu misalkan dari batu-batuan, dari kerang, dari bambu kuning atau dari apa, termasuk dari Al-Qur'an. Secara umum lebih amannya dimasukkan kategori yang dilarang. Satu. Yang kedua yaitu saddud dzari'ah. Saddud dzari'ah itu mencegah agar tidak terjatuh kepada syirik. Maksudnya begini, kalau orang itu menggampangkan, ini kan ayat Al-Qur'an saya pakai jimat, dikhawatirkan dia juga merembet kepada jimat yang lainnya. Maka demi menjaga itu mending semuanya ditinggalkan. Nah, dan yang terakhir, yang ketiga, kita tidak bisa jamin ketika masuk WC, kamar mandi, jimatnya dicopot. Yang tulisan ayat Al-Qur'an dibawa ke WC, nun sewu, buang air besar, buang air kecil. Nah, maka kesimpulannya lebih aman ambil pendapat yang kedua yang mengharamkan sama seperti posisinya benda-benda yang lainnya. Ini lebih aman. Kita tidak usah pakai jimat-jimat seperti itu. Ini yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga, tiwalah. Tadi Rasulullah mengatakan innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Ruqyah sudah, kemudian tamaim, tamimah sudah. Yang ketiga tiwalah. Apa itu tiwalah? Syai'un yasna'unahu yaz'umuna annahu yuhabbibul mar'atu ila zawjiha warrajulu ila imra'atihi. Nah, kalau tiwalah itu sesuatu, nah ini maknanya luas, sesuatu itu kan apa saja? Sesuatu yang dibikin di mana tujuannya agar si istri lebih dicintai suami, suami lebih dicintai istri. Sesuatunya apa? Bisa apa saja. Bisa berupa jimat, bisa berupa bacaan, bisa terkandung dua yang sebelum tadi, bisa berupa jampi-jampi, mantra-mantra, atau berupa jimat atau mungkin ritual-ritual tertentu. Jadi makna syai'un di sini luas. Apapun yang dilakukan seseorang tujuannya supaya suami saya lebih sayang kepada saya, supaya suami saya kalau keluar itu nggak iso tolah-toleh, jadi nyeludur gitu ya. Maksudnya tolah-toleh, ngelerak lirik gitu ya. Nah, ini kekhawatiran seorang istri kepada suaminya sehingga hanya terjatuh dalam perbuatan melakukan tiwalah tadi, melakukan sesuatu, bisa bacaan mantra, jampi-jampi, atau jimat-jimat, atau ritual-ritual. Ritualnya macam-macam Pak itu, Masya Allah. Bisa jadi bikin minuman, kata orang pinternya bojo sampean cek nggak tola-toleh, ben nggak kepincut wong wedoliyo misalnya gitu ya. Iki sampean lampauno engko gawe ngombe kayak uyah ame micin misalkan contoh misalkan gitu. Nah, ini contoh tiwalah. Jadi tidak hanya berupa jampi, jimat, tapi juga berupa amalan-amalan. Nun sewu ini agak sedikit seronok tapi sampai ada yang ritualnya itu nun sewu. Nun sewu. Engkau nek bojo sampean turu, engkau wajahnya dilapis nun sewu celana dalam. Sampai ada seperti itu Pak. Ritual itu aneh-aneh. Usapno gitu ya. Cegak katut wong wedok. Nah ini aneh-aneh gitu ya Pak. Ya. Mari ngorok tangi kon opo gitu ya. Udah gitu harus nun sewu celana dalam yang belum dicuci lagi. Aduh. Itu ada betul, ada. Ada seperti itu. Sawanen. Nah, ini namanya tiwalah. Tiwalah itu bisa berupa jampi-jampi, mantra-mantra, jimat-jimat, atau berupa perbuatan-perbuatan, ritual-ritual khusus. Dengan berbagai cara supaya suaminya itu lengket, tidak beralih kepada wanita lain. Sebaliknya juga laki-laki begitu. Nah, maka di sini para ulama menyatakan, saya bacakan ini memang yang punya terjemahan pasti lompatnya jauh-jauh apa mustahil ini. Karena ini ada mungkin 10 halaman. Kalau saya baca satu persatu
terlalu bertele-tele, saya rangkum ya. Saya berusaha sebisanya untuk merangkum. Jadi yang terjemahan agak nyampe di mana ini Ustaz ya. Tapi mudah-mudahan bisa fokus ini. Jadi tiwalah itu sesuatu yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan supaya pasangannya mencintainya, menyayangi, tidak beralih kepada yang lain. Ya. Nah, maka di sini dikatakan qala al-hafidz. Al-Hafidz, kalau ada kata qala al-Hafidz, berkata al-Hafidz, yang dimaksud adalah Ibnu Hajar al-Asqalani. Jadi kita mengenal nama-nama ulama, kalau ada gelar al-Hafidz biasanya adalah yang dimaksud adalah Ibnu Hajar al-Asqalani. Kalau kita mendengar kata Syekhul Islam, siapa? Ibnu Taimiyah gitu ya. Beliau berkata, qala al-Hafidz berkata, syai'un kanat ya kanatil mar'atu tajlibu bihi mahabbatu zawjiha wa huwa darbun minas sihr wallahu a'lam. Nah, kata beliau, kata Imam Ibnu Hajar, apa yang dilakukan seorang laki-laki ataupun seorang wanita kepada pasangannya dalam rangka supaya pasangannya itu tidak beralih kepada yang lain dengan adanya jimat atau jampi-jampi atau mungkin ritual-ritual, itu termasuk perbuatan sihir. Nah, jadi ternyata orang yang melakukannya jatuh pada sihir. Di antara jenis sihir itu Bapak Ibu jamaah sekalian, ada yang namanya sharaf, ada yang namanya atof. Sharaf itu adalah memisahkan, sebagaimana dalam Al-Baqarah ayat 102. Yufarriquna bainal mar'i wa zauji. Sihir yang terlama, ini yang paling berat Pak biasanya Pak. Jadi sihir yang terlama dalam sejarah manusia dan terkuat adalah sihir yang diajarkan oleh dua, yaitu Harut, siapa Pak? Ada yang ingat? Harut dan Marut. Dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Ya. Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Wa ma yu'allimani min ahadin illa, dan seterusnya ya. Nah, di situ ada kata Harut dan Marut. Harut Marut, dua malaikat yang dijadikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada manusia sihir. Nah, sihir yang diajarkannya ini yang paling tertua di dunia ini, sihir jenis sarf, memalingkan, memisahkan suami istri. Ini termasuk sihir. Jadi kalau ada orang tidak senang di rumah tangga ini supaya pisah suami istrinya, disihir, datang ke orang pintar, ke dukun, disihir sehingga hanya jadi bercerai. Ini namanya sarf. Nah, kebalikannya bernama atof, yaitu tadi saling mencintai, jadi saling menyayangi. Nah, maka jangan gampang-gampang datang ke orang pintar. Datang, Mbah, kula mriki nyuwun tolong bojo kula niku akhir-akhir niki hali kula mboten lengket belas. Nyuwun tolong, akhirnya diajari wurui tadi, diajari engko sampean ya nek teko omah bojo sampean turu sebulono wajahe ping 3. Nah, dan lain-lain lah, banyak ritualnya itu tidak hanya satu macam-macam. Ini namanya tiwalah dan termasuk sihir, dan sihir dosanya besar, bahkan pendapat yang terkuat bisa menyebabkan pelakunya kufur. Ada kalimat tadi, wa ma kafaro Sulaimanu walakinna syayatina kafaru. Nabi Sulaiman tidak kafir, yang kafir itu syaitan karena mengajarkan sihir. Sehingga orang yang mengajarkan sihir, yang mempelajari sihir atau belajar sihir, mempraktekkan sihir, itu kafir. Walaupun ada pendapat lain dari Imam Syafi'i bahwa sihir itu tergantung ritual yang dilakukan. Kalau ritualnya mengandung unsur kekufuran, maka kufur. Kalau mengandung unsur kesyirikan, maka dia syirik. Kalau ada unsur kebid'ahan, maka dia bid'ah, tergantung ritualnya. Tapi pendapat yang lebih kuat secara global, semua sihir pelakunya jatuh pada kekafiran. Hati-hati. Jadi saya rangkum 3 poin tadi. Rasulullah mengatakan ruqyah, jampi-jampi, kemudian yang kedua jimat-jimat, dan juga tiwalah, yaitu perbuatan seorang laki-laki perempuan kepada pasangannya agar dicintai, itu semuanya syirkun, kata Rasulullah, termasuk perbuatan syirik. Kita lanjutkan sedikit lagi.
Ada satu riwayat dari Abdullah bin Ukaim marfu dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi. Man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Siapa yang menggantungkan sesuatu, maksudnya memasang jimat, apapun jenisnya, maka dia pasti ada ketergantungan kepadanya. Kata wukila itu maksudnya, kita mengenal kata wakil. Wakil itu artinya menyerahkan. Mewakilkan berarti menyerahkan. Nah, tawakal artinya berserah kepada Allah. Siapa yang memakai jimat, menggantung jimat, memakainya, memasangnya di kendaraan, maka sejatinya dia punya rasa ketergantungan kepada jimat tersebut. Diakui atau tidak, kalau dia berani pasang berarti ada ketergantungan. Walaupun dia mengatakan, saya kulon iki boten percaya kali jimat kok. Nah, terus sampean pasang opo? Kulon niku yakini datang Allah mawon, niku kan sebab mawon. Nah, kalau memang kepada Allah, langsung saja kepada Allah. Nah, ini sebab mawon. Sebab itu boleh dijadikan sebab kalau memang secara ilmiah bisa jadi sebab atau secara dalil seperti yang saya jelaskan. Misalkan ya, kita minum obat yang menyembuhkan Allah, tapi sebagai sebabnya adalah obat. Obat sudah diteliti secara ilmiah oleh para pakar di bidangnya, di bidang farmasi, diteliti bertahun-tahun, bahkan ada yang puluhan tahun, uji cobakan sama tikus, sama kelinci, sampai puluhan kelinci, tikus, terus baru kepada manusia. Setelah itu baru deal, baru diproduksi. Nah, ini ilmiah, jadi sebab, jelas. Nah, sementara kalau kerang, bambu, terus kertas, secara sebabnya dari mana? Secara dalil tidak ada, secara ilmiah juga tidak ada. Berarti ada keyakinan di situ tentang kekuatannya ada di situ. Nah, ini yang disebut syiriknya. Bisa bedakan gak ibu-ibu nggak? Sebab yang disyariatkan sama sebab yang dilarang. Ya. Maka misalkan kita bandingkan, ini contoh saja, contoh kasus. Ada seorang istri. Ada dua ya, saya sebutkan dua. Ada dua orang wanita, dua orang istri. Dua-duanya menginginkan suaminya lebih cinta kepada dirinya. Dua-duanya sama. Ibu A, yang A, dia melakukan tiwalah. Misalkan nun sewu, tadi yang contoh tadi ya, biar inget nih ya. Dengan nun sewu guys, dengan katok nih tadi ya, diusapno. Yang satunya dengan cara yang berbeda. Supaya suami saya lebih cinta, aku tak bendino jamu, ya, jamu, senam, skincare, apa maling ya, apa? Biar glowing, ya, spa, wow, pokoknya jamu, spa, skincarean, terus pelayanan maksimal. Nah, dua-duanya itu sebab supaya disayang oleh suami. Cuma yang pertama secara ilmiah tidak ilmiah, secara dalil apalagi nggak ada. Kalau yang kedua ilmiah, ya, merawat diri, ya, luar dalam. Nah, kita bedakan seperti itu. Maka kalau ada orang beralasan kulo niki damel jimat, niki damel sebab mawon, dari sisi mananya? Apa hubungannya aki dengan kesehatan? Misalkan kalau dijadikan ini menolak penyakit misalkan, ya. Ada orang menjaga kesehatan, yang satu pakai gelang, ya, gelang misalkan dari akar apa gitu ya, bahar. Yang satunya menjaga kesehatan dengan goes, ya, Pak Win. Mana yang lebih ilmiah? Ya, yang goes jelas. Goes ya, olahraga jelas membakar kalori, berkeringat dan sebagainya, minum yang banyak. Nah, ini sebab secara ilmiah maupun secara dalil olahraga. Jadi yang dibahas adalah jimat, lalu dijadikan alasan sebab dengan mengatakan saya percayanya kepada Allah, ini cuman perantara kok, niki cuman sebab. Secara dalil tidak ada, secara ilmiah juga tidak ada. Itulah yang namanya jimat tadi. Maka siapa yang memakai jimat, dikatakan tadi wukila ilaih, pasti dia akan memiliki ketergantungan kepada jimat tersebut. Nah, kemudian sedikit lagi, dari tadi sedikit lagi ya, memang hampir sama ya. Saya lanjutkan. Dalam hadis riwayat Ahmad dari seorang sahabat yang bernama Ruwaifi,
sahabat yang berumur panjang, termasuk meninggal sekitar tahun 56 Hijriah. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ruwaifi, seorang sahabat, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah kepada saya, kata Ruwaifi, ya Ruwaifi, la'allal hayata satatula bika fa akhbirin nas anna man aqada lihyatahu aw taqallada wataron awis tanja bi raji idabatin aw azmin fa inna Muhammadan bari'um minhu. Ruwaifi, kata Kanjeng Nabi, beliau bersabda, wahai Ruwaifi, jika engkau berumur panjang, kalau engkau berumur panjang, tolong beritahukan kepada manusia bahwasanya siapa yang mengikat jenggotnya atau memakai kalung dari benang busur, atau beristinja, bersuci ya, cawi ya, baik buang air besar maupun air kecil, atau beristinja dengan kotoran binatang atau dengan tulang, sesungguhnya Muhammad berlepas diri dari orang tersebut. Ada disebutkan 3. Wahai Ruwaifi, tolong sampaikan kepada manusia kalau kamu panjang umur, nanti saya sudah meninggal, kamu masih hidup, tolong sampaikan bahwasanya aku, kata Rasulullah, berlepas diri, artinya nggak mau tanggung jawab, nggak ada kaitannya dengan saya. Siapa saja? Yang pertama, orang yang ngikat jenggot. Maksudnya ngikat jenggot bagaimana? Jenggotnya dikepang. Nah, apa salahnya jenggotnya dikepang? Ya, dalam penjelasannya di sini secara singkat, ya, kalau tujuannya untuk menyombongkan diri atau meniru-niru orang-orang kafir, ya, maka itu Rasulullah berlepas diri. Ya, jenggot ya sudah jenggot saja, ya, dikepang gitu ya, kemudian kasih warna hijau, padahal masih hitam. Kalau sudah putih boleh dirubah kecuali dengan warna hitam, selain hitam boleh. Tapi ini dikepang, ya. Kayak siapa ya? Ada artis, yeah. Ada yang dikepang itu jenggotnya ya. Nah, kata Rasulullah, siapa yang jenggotnya diikat, dikepang gitu ya, diikat, kemudian orang itu juga memakai kalung atau dikalungkan ke binatangnya, kendaraannya itu dengan tali busur atau seperti tadi jimat-jimat, dan juga orang yang beristinja itu bersuci selain dengan air, tapi memakai kotoran hewan yang kering atau tulang, maka Rasulullah berlepas diri. Artinya secara hukum fikih, kalau ada air kita bersuci dengan air ya, buang air besar, buang air kecil, maka cawinya dengan air. Kalau air nggak ada, boleh dengan barang-barang lain yang suci, dengan tisu, dengan daun, ya, dengan batu 3 batu. Kalau dalam mazhab Syafi'i 3 batu atau batu yang berujung 3 itu dibolehkan. Ya, tentunya dengan adab dan akhlak ya, jangan mentang-mentang dibolehkan terus diesek-esek no pohon di depan orang ya. Itu saya pernah melihat orang melakukan itu. Ya, tetap ada adabnya. Dibolehkan artinya memakai media lain. Ya. Dengan tisu, dengan kertas, dengan kain, dengan daun, dengan batu, dengan apa saja. Asal jangan dengan kotoran yang kering atau tulang. Ya, tidak dibolehkan. Selain 2 tadi, harus dengan selain yang 2. Ada alasannya dalam hadis yang lain bahwa kotoran tadi dan juga tulang itu adalah makanannya bangsa jin. Jadi kita punya adab, punya penghormatan. Jangan sampai ini mau dimakan jin bekas cawi kita gitu ya. Rasulullah menyampaikannya demikian. Maka siapa yang mengikat jenggotnya, kemudian memasang jimat, kemudian beristinja dengan kotoran hewan yang kering dan tulang, kata Rasulullah, maka Muhammad, aku, kata Rasulullah, berlepas diri dari orang tersebut. Maka yang berkaitan dengan tema ini yang poin kedua, yaitu memasang jimat ya. Yang terakhir Bapak Ibu jamaah sekalian, sebagai penutup, dari Sa'id bin Jubair, beliau berkata, man qata'a tamimatan min insanin kana ka'adli raqabah. Barang siapa yang memutus jimat-jimat dari manusia, maka pahalanya seperti memerdekakan budak sahaya. Memerdekakan budak itu pahalanya besar karena berat.
ketika ada perbudakan, maka harga seorang budak itu mahal, sehingga kalau orang yang memerdekakan budak itu pahalanya besar. Maka orang yang memotong jimat, baik jimat yang ada dalam dirinya atau orang lain disampaikan kepada orang lain, Mas ini harus diputus ya, diputus, maka pahalanya seperti orang yang memerdekakan budak. Artinya Bapak Ibu jamaah sekalian, kita punya kewajiban untuk mencegah kemungkaran, yaitu berupa jimat-jimat yang dipakai atau dipasang oleh orang. Kalau kita punya kemampuan, maka kita putus, maka pahalanya seperti orang yang memerdekakan budak. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya simpulkan dalam bab ini. Bab ini berbicara tentang salah satu jenis kesyirikan adalah jampi-jampi, mantra-mantra atau ajian-ajian atau istilah alamnya ruqyah yang mengandung unsur kesyirikan di dalamnya. Kalau tidak ada unsur kesyirikannya dan itu isinya ayat-ayat Al-Quran, nama-nama dan sifat-sifat Allah dan doa-doa maksur yang diajarkan Rasulullah, maka itu dibolehkan bahkan dianjurkan. Yang kedua, termasuk juga kesyirikan itu adalah orang yang memasang jimat walaupun bukan di badannya tapi di kendaraan, di rumah atau di toko dan lain-lainnya, termasuk syirik. Yang ketiga, tiwalah, yaitu seorang laki-laki atau perempuan yang menginginkan pasangannya lebih mencintainya, lalu dia melakukan jampi-jampi, jimat atau dengan ritual-ritual, maka itu termasuk sihir dan itu bentuk kekufuran. Nah, sudah jelas kira-kira gambarannya seperti itu bab ini. Mudah-mudahan dalam kesempatan lain bila memang diperlukan, kita akan bahas secara lebih mendalam tentang ruqyah. Walaupun dalam bab berikutnya tidak membahas itu, barangkali kita semuanya ingin pendalaman supaya tidak salah pilih ketika terapi ruqyah karena kita punya ilmunya. Mudah-mudahan bila saya tidak lupa pada pertemuan berikutnya kita akan lebih detailkan bab tentang ruqyah, karena bab ini tadi membahas lebih dominannya ruqyah yang dilarang yang mengandung unsur kesyirikan. Lalu ruqyah yang syar'i seperti apa? Insyaallah mudah-mudahan